Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayang dengan NIM 20210094. Saya akan memaparkan analisis mengenai cerpen yang berjudul Datangnya dan Perginya karya Ali Akbar Nafis. Cerita pendek yang berjudul Datangnya dan Perginya karya Ali Akbar Nafis mengisahkan sebuah penyesalan seorang ayah kepada anaknya yang bernama Masri dan istrinya yang bernama Iya, yang merupakan istri setelah istrinya yang pertama. Tokoh ayah Masri sebagai tokoh utama, ia ditinggal oleh istrinya meninggal dunia ketika Masri masih berumur 3 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi. Namun pernikahannya bukan membawa kebahagiaan, justru malah membuat hatinya hancur dan mereka tidak hidup bahagia. Pertengkaran sering terjadi sampai akhirnya mereka bercerai meski istrinya sedang mengandung. Semenjak saat itu, ayah Masri berbuat hal yang tidak diinginkan. Ia sering bersama dengan perempuan jalan, hanya untuk mengikuti rasa hampa pada hatinya. Sampai-sampai Masri diolok-olok oleh temannya karena perbuatan ayahnya itu. Setelah itu, karena perbuatan ayahnya, Masri pergi dari rumah. Kemudian, singkat cerita, suatu hari Masri mengirim surat kepada ayahnya yang berisi kerinduannya kepada sang ayah. Kemudian dengan begitu ayahnya merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dulu. Sehingga pada suatu ketika ayah Masri datang ke rumah Masri dan ingin bertemu dia dan cucunya yang bernama Masra dan Irma. Nah, setelah ayah Masri datang ke rumah Masri, ada seorang wanita yang bernama Iya menanyakan maksud dan tujuan ayah Masri datang ke rumah Masri. Dan mereka kaget. Mereka dapat bertemu setelah sekian lama berpisah. Kemudian setelah mengetahui bahwa istri Masri adalah anak dari Iya, yaitu Arni, yang dulu mantan istri ayahnya Masri. Sehingga ayah Masri ingin anaknya bercerai dengan istrinya. Karena dia tidak ingin berdosa karena kesalahan anaknya. Karena dia tidak ingin berdosa dan dia taat kepada Allah, dia takut anaknya berdosa atas kesalahannya. Maka ayah Masri ingin memberitahukan hal tersebut kepada anaknya, yaitu Masri dan istrinya Arni, yang awalnya ditentang oleh ibunya. Namun pada akhirnya ibunya setuju dan mereka pun bercerai. Unsur intrinsik dari cerpen tersebut dilihat dari segi tema, yaitu cerpen tersebut bertemakan sebuah penyesalan. Kemudian dari segi penokohan, pertama ayahnya Masri digambarkan sebagai wataknya itu watak yang keras dan egois, sangat tergambar dalam cerita ini. Ia rela mengusir anaknya sendiri karena ia merasa Masri telah mempermalukannya di depan perempuan jalan itu. Saat ia mengetahui Masri menikah dengan anaknya sendiri, ia sangat ingin memberitahukan tentang itu kepada Masri dan Arni. Ayah Masri pun memiliki sifat tinggi hati, dapat dilihat dari kutipan cerpennya, yaitu kurang ajar kau, bikin malu, ayo pergi, kau bukan anakku lagi. Nah, itu salah satu contoh kutipan yang menunjukkan bahwa ayahnya Masri itu wataknya yang keras. Kemudian tokoh yang bernama Iya, yaitu seorang yang digambarkan begitu sinis, yang merelakan kebahagiaan demi anaknya. Ia rela menanggung apa yang telah terjadi, termasuk pernikahan kedua anaknya. Sedangkan tokoh Masri itu digambarkan sebagai seorang anak yang mencintai ayahnya. Walaupun ia sangat kecewa dengan ayahnya, ia tetap memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dapat dilihat dari kutipan, yaitu datanglah ayah, hati kami rasa terbakar karena rindu. Itu merupakan penokohan dari cerpen tersebut. Kemudian dari segi latar atau tempat, latar tempat pertama itu tempatnya berada di sebuah kereta api. Nah, ini dapat digambarkan ketika ayah Masri menuju ke rumah Masri, ya, dan dapat dilihat dari kereta api yang ditumpanginya masih melaju kencang. Dan itu salah satu contoh kutipan dari cerpen yang menunjukkan latar tempat yang berada di kereta api. Kemudian latar tempat di rumah Masri. Nah, salah satu kutipannya yaitu
Tapi keraguannya itu segera menyingkir jauh ketika ia memandang keliling ruangan rumah itu. Begitu sederhana, tapi semuanya teratur rapi, bersih, dan yang terpenting, begitu serasinya. Kemudian dari latar waktu. Latar waktu yang terjadi pada cerpen ini adalah pagi hari. Dapat dilihat dari kutipan cerpen tersebut, yaitu dilemparkannya pandangan keluar jendela. Alam di luar menghijau dan disungkup oleh awan yang memutih di langit. Di kejauhan burung elang terbang berbegar. Kemudian dari latar suasana, pada cerpen ini terdapat suasana yang memanas yang disebabkan oleh konflik batin antar tokoh. Nah, terlihat dari dialog perdebatan antar tokoh. Salah satunya dalam kutipan cerpen itu, yaitu, "Kurang ajar kau, bikin malu. Ayo pergi dari kau, bukan anakku lagi. Memang aku bukan anak ayah yang begini. Aku memang mau pergi." Si anak yang membangkang. Nah, dalam kutipan tersebut terdapat konflik antar tokoh ayah Masri dan Masri. Alur yang digunakan pada cerpen ini menggunakan alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Nah, pertama diceritakan kembali kisah masa lalu ayah Masri bersama seorang perempuan jalang, dan kemudian dia menyesali perbuatan itu, lalu dilanjutkan dengan alur maju. Nah, kemudian ia menyesali perbuatannya dan ia ingin kembali ke jalan yang baik, ia ingin bertaubat dan bertawakal kepada Allah. Kemudian amanat yang terdapat dalam cerpen ini mengajarkan kita untuk menerima setiap kenyataan yang ada, dan setiap manusia harus berpikir sebelum melakukan suatu hal, karena setiap penyesalan selalu datang di akhir. Nah, di sini digambarkan betapa menyesalnya ayah Masri saat Masri pergi meninggalkannya akibat perilakunya sendiri. Selain unsur intrinsik, terdapat juga unsur ekstrinsik dalam cerpen tersebut. Dapat dilihat dari nilai agama terdapat dalam kutipan, yaitu, "Malam-malam ketika aku berbaring di tempat tidur di rumah kita, lambat laun aku insaf. Kemudian aku tobat dan aku lemparkan kehidupan duniawi. Aku jual segala harta benda kita, aku wakafkan. Dan aku pergi ke dusun jauh, aku tinggal di masjid sana. Aku serahkan diriku kepada Allah." Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan ada nilai agama dari seorang tokoh, yaitu ayahnya Masri. Ia menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, cerpen tersebut juga termasuk ke dalam sastra populer karena menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja yang mudah dipahami. Nah, gaya penulisannya pun mudah dipahami para pembaca dan disebut sastra populer karena karya tersebut juga sebagai bentuk hiburan untuk para pembaca. Analisis stilistika pada cerpen tersebut dapat dilihat dari segi gaya bahasa atau majas. Pada cerpen tersebut terdapat gaya bahasa hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang dipakai jika seorang hendak melukiskan peristiwa atau keadaan dengan berlebih-lebihan dari sesungguhnya. Dalam cerpen tersebut terdapat majas hiperbola, yaitu ada dalam kutipan, "Datanglah ayah, hati kami rasa terbakar karena rindu. Tidaklah ayah ingin berjumpa dengan Arni menantu ayah." Pada kalimat "hati kami rasa terbakar karena rindu" mengandung makna kerinduan yang tidak tertahankan, yang kemudian dikiaskan. Selain itu juga ada gaya bahasa atau majas simile. Simile adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, seperti, semisal, seumpama, laksana, ibarat, bak, dan kata-kata pembanding lainnya menurut Pradopo tahun 2000 halaman 62. Dapat dilihat pada kutipan cerpen tersebut, yaitu, "Orang-orang sekitarnya sudah habis mengantuk. Kepalanya mengangguk-angguk bagai kepala boneka bergoyang." Nah, dalam kutipan tersebut mengandung arti seseorang yang dalam kondisi mengantuk dengan kepalanya mengangguk-angguk, lalu seperti kepala boneka yang bergoyang. Nah, itu merupakan contoh majas dari cerpen tersebut. Lalu dari segi gaya kalimat dapat diungkapkan pada sebuah dialog. Nah, pada cerpen tersebut dapat dilihat contoh kutipannya, yaitu, "Kurang ajar kau, bikin malu, ayo pergi, kau bukan anakku lagi." Nah,
pada dialog tersebut termasuk pada gaya kalimat penegasan. Kalimat kau bukan anakku lagi. Nah, itu menggunakan tanda seru yang berarti termasuk pada kalimat penegasan. Kemudian dari segi konflik pada cerita tersebut, yaitu seorang tokoh utama masa lalunya sering bermain dengan wanita jalang atau disebut dengan wanita nakal, sepeninggalan istrinya. Akibat kelakuannya itulah yang menyebabkan pernikahan sedara di antara kedua anaknya. Dapat dilihat dalam kutipannya, yaitu selagi Masri berumur 3 tahun, istrinya yang dicintai itu meninggal. Waktu itu ia masih muda dan hatinya patah sudah. Dan ia merasa-rasakan bahwa bahagia tak mungkin lagi datang padanya. Tapi kesunyian menerpa selalu. Sepi sekali, itu tiada penderitaan. Dan datangnya pada malam di waktu matanya tak hendak terpincingkan. Datangnya mengoyak-ngoyak, maka akhirnya ia kawin lagi. Nah, dari masa lalunya tersebut membuat anaknya itu menikah dengan saudaranya sendiri atau pernikahan sedara. Namun setelah ia menyesal, kemudian ia bertaubat dan bertawakal kepada Allah. Demikian pemaparan mengenai analisis cerpen yang berjudul Datangnya dan Perginya karya Ali Akbar Nafis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.